Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Fernanda, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal penelitian kualitatif dengan judul Efektivitas Pembelajaran Daring menggunakan aplikasi Quantum e-learning terhadap pembelajaran siswa di sekolah dasar. Dalam presentasi ini, ada 3 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama, bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, bab 2 kajian teori meliputi deskripsi konseptual dan subfokus penelitian. Yang ketiga ada bab 3 metodologi penelitian meliputi alur penelitian, waktu dan tempat penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik dan pengumpulan data, teknik analisis data. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini, selama adanya COVID-19 ini, pemerintah masih menginstruksikan kepada anak pelajar dan guru untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dan untuk belajar dari rumah saja. Dengan dampak COVID-19 ini, yang dirasakan pada kegiatan belajar cukup terasa. Biasanya dalam pembelajaran itu secara langsung, tetapi dengan ada wabahnya seperti ini, hanya dapat melakukannya belajar secara mandiri. Pada dasarnya, pembelajaran itu berlangsung dalam proses belajar mengajar pembelajaran guru selaku mediator buat mentransfer ilmu agar siswa lebih menguasai suatu konsep dalam pendidikan. Jadi, guru sekolah dasar itu tidak gampang, sebab guru di sekolah dasar itu merangkap seluruhnya, dari guru wali kelas hingga dengan guru mata pelajaran. Proses belajar mengajar buat masa pandemi semacam ini, guru tidak dapat melaksanakan pendidikan yang efisien semacam belajar tatap muka di dalam kelas. Sebab, dengan terdapatnya peraturan yang baru, dalam proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 ini, guru diperintahkan oleh Menteri Pendidikan wajib memakai sistem pendidikan online. Pemakaian model pendidikan wajib menyesuaikan diri, kebutuhan siswa, serta keahlian mengajar, serta guru wajib memastikan model pendidikan yang cocok kebutuhan siswa dalam pendidikan daring ini. Aktivitas belajar mengajar tatap muka belum dapat dilangsungkan secara efisien, sehingga pendidikan daring yang dicoba selaku proses belajar mengajar. Pendahuluan. Di pendahuluan ini ada perumusan masalah, yaitu meneliti apakah saat pembelajaran daring penggunaan aplikasi Quantum e-learning ini efektif dalam belajar siswa di sekolah dasar. Yaitu selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, apakah makna dari pembelajaran daring menggunakan model Quantum e-learning? Yang kedua, apakah siswa sudah memahami pembelajaran daring menggunakan aplikasi Quantum e-learning? Yang ketiga, bagaimana efektivitas pembelajaran daring menggunakan aplikasi Quantum e-learning? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui makna pembelajaran daring menggunakan model Quantum e-learning. Yang kedua, untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami pembelajaran daring menggunakan aplikasi Quantum e-learning. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembelajaran menggunakan aplikasi Quantum e-learning. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan bisa memberi wawasan, dapat memberikan masukan, dan sebagai referensi untuk para penelitian-penelitian di luar sana. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaatnya yang pertama untuk siswa, yang kedua manfaat bagi guru, yang ketiga manfaat bagi peneliti. Selanjutnya bab 2 kajian teori.
Yang pertama itu ada pembelajaran. Pembelajaran bagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Sistem Pembelajaran Nasional, jika pembelajaran ialah proses yang interaktif siswa yang mempunyai pendidik serta sumber belajar di dalam area belajar. Tiap guru wajib menguasai sistem pembelajaran sebab dengan terdapatnya guru menguasai sistem pembelajaran, guru tersebut hendak menguasai tujuan pendidikan, hasil yang diharapkan buat menggapai tujuan keberhasilan prestasi. Yang kedua itu ada efektivitas. Efektivitas ini ialah berasal dari kata efisien. Sebutan dalam efisien itu pengaruhi atau dapat bawa hasil. Bisa disimpulkan kalau efektivitas ialah membuktikan sepanjang mana rencana yang bisa dicapai. Oleh sebab itu, terus menjadi rencana yang bisa dicapai hendaknya membuat aktivitas rencana menjadi efisien. Efektivitas pula bisa dipaparkan selaku tingkat kesuksesan yang bisa dicapai. Kalau media pembelajaran bisa dikatakan efisien, dikala penuhi standar tercantum keahlian buat dapat hasil. Selanjutnya ada media pembelajaran. Di media pembelajaran ini, media pembelajaran yang dimaksud selaku media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Hingga media pendidikan bisa dimaksud media komunikasi. Media pendidikan memegang peranan berarti selaku fasilitas tutorial pembelajaran. Media pembelajaran tercantum perlengkapan peraga dalam pengajaran serta sarana seorang dari sumber belajar kepada penerima siswa dalam pendidikan. Di sini ada macam-macam media pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran ini yang pertama ada media non-elektronik, yang kedua media elektronik. Selanjutnya ada e-learning. E-learning berarti memakai fitur elektronik buat menolong pelayan dalam pembelajaran. Jadi dalam prakteknya, e-learning memakai layanan audio, video, ataupun PC. Dengan kata lain, e-learning ialah pembelajaran yang terdapat dalam penerapan yang didukung oleh layanan teknis semacam telepon, audio, video, dan PC. Keuntungan dan kelemahan dalam e-learning. Keuntungan dari e-learning, menurut Susanti dan Soleh, keuntungan e-learning ini yang pertama kurangi biaya, yang kedua fleksibel, semasi kamu tersambung ke internet, kamu bisa belajar kapan juga, dimanapun juga. Yang ketiga itu personalisasi, siswa bisa belajar cocok dengan keahlian belajarnya sendiri. Yang keempat itu ada standarisasi. E-learning bisa mengulangi seluruh perbandingan yang dibawa oleh guru, semacam metode mengajar, modul, pendidikan, serta kuasai bahan yang berbeda buat membagikan standar mutu yang lebih tidak berubah-ubah. Yang kelima ada efektivitas. Efektivitas suatu riset oleh J.D. Fletcher membuktikan bahwa dibanding dengan pelatihan tradisional, tingkatkan retensi serta tingkatkan pelaksanaan pendidikan lewat tata cara e-learning sudah meningkat. Dan yang terakhir itu ada kecepatan. Kecepatan distribusi topik hendaknya bertambah karena kursus bisa kilat lewat internet. Karena kursus bisa kilat internet, informasi lewat internet. Dan yang ini selanjutnya ada kelemahan e-learning. Di kelemahan e-learning ini, bagaimanapun pemakaian internet e-learning tidak lepas dari bermacam kelemahannya. Yang pertama ada kurangnya interaksi antara guru dengan siswa, apalagi antar siswa. Minimnya interaksi tersebut hendak memperlambat pembuatan bahasa dalam proses pengajaran. Yang kedua, abaikan tren akademik maupun sosial, serta kebalikannya yang mendesak perkembangan bisnis. Yang ketiga ada proses belajar mengajar cenderung berbentuk latihan daripada pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan ataupun psikomotor maupun emosional. Dan yang keempat ada tukar kedudukan guru dari tadinya memahami metode pendidikan tradisional, saat ini butuh pula memahami metode pendidikan yang memakai internet. Yang kelima, siswa dengan motivasi belajar rendah cenderung hadapi kegagalan. Yang keenam, tidak seluruh tempat mempunyai sarana internet. Bisa jadi terikat persediaan listrik atau telepon atau PC-nya. Yang ketujuh ada ketersediaan fitur lunak software terbatas yang biayanya masih relatif mahal. Yang kedelapan,
sedikitnya personil yang menguasai serta memahami keahlian internet, serta minimnya keahlian bahasa PC. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama itu alur penelitian. Alur penelitian yaitu pertama persiapan penelitian. Langkah pertamanya yaitu memohon izin melalui via WhatsApp. Yang langkah kedua melangsungkan observasi ke sekolah SDN Cengkareng Timur 21 pagi. Yang langkah ketiga itu mempersiapkan instrumen peneliti untuk wawancara. Yang kedua ada penerapan penelitian. Penerapan penelitian di sini persiapan serta perizinan yang lumayan sudah lengkap. Peneliti melangsungkan penelitiannya. Yang pertama, wawancara guru. Yang kedua, wawancara kepala sekolah. Yang ketiga, mengelola hasil wawancara serta menganalisis data. Selanjutnya yaitu ada sesi terakhir. Sesi terakhir di sini yang pertama menyusun laporan penelitian, yang kedua peneliti mengumpulkan informasi dan penataan proposal harus cocok dengan panduan buku yang dibuat oleh Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamkah, yang ketiga yaitu pengambilan kesimpulan. Selanjutnya yaitu ada waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitiannya itu yang pertama, waktu yang digunakan buat riset ini dilaksanakan sejak tanggal awal Desember 2020. Penelitian dalam kurun waktu 2 bulan 1 minggu yang meliputi penyajian dalam bentuk laporan. Yang kedua yaitu tempat. Tempat penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 21 Pagi Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Selanjutnya yaitu ada latar penelitian. Latar penelitian di sini, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran daring menggunakan aplikasi Quantum e-learning dengan mendeskripsikan hasil penemuan penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan data yang ada di lapangan dengan cara menguraikan sesuatu seperti apa di lapangan dan menghubungkan sebab dan akibat terhadap sesuatu yang terjadi pada saat penelitian dengan tujuan memperoleh gambar realita mengenai efektivitas pembelajaran daring menggunakan aplikasi Quantum e-learning. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Negeri 21 Pagi Cengkareng Timur, Jakarta Barat melalui via WhatsApp. Pada awalnya peneliti melakukan observasi awal dan ternyata ditemukan beberapa hal yang menarik untuk diteliti. Setelah mengajukan penelitian ternyata mendapatkan respon positif kepada wali kelas di sekolah tersebut. Selanjutnya ada metode dan prosedur penelitian. Metode di dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan etnografi ialah diperoleh dorongan metode antropologi. Metode ini dibuat untuk menggapai tujuan peneliti. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Langkah pertama ialah menetapkan seorang informan. Langkah kedua ialah melaksanakan wawancara etnografis. Yang ketiga yaitu merupakan pembuatan catatan etnografi. Langkah keempat ialah mengajukan persoalan deskriptif. Langkah kelima ialah melaksanakan analisis wawancara etnografi. Langkah keenam ialah membuat analisis domain. Langkah ketujuh ditempuh dengan mengajukan persoalan-persoalan struktural yang menggambarkan sesi lanjut sesudah mengidentifikasi domain. Langkah ke-8 ialah membuat analisis taksonomik. Langkah ke-9 ialah mengajukan persoalan kontras. Langkah ke-10 membuat analisis komponen. Langkah ke-11 ialah menulis suatu etnografi. Selanjutnya yaitu ada peran peneliti. Peran peneliti di sini pengamatan yang menerapkan riset kualitatif di bidang ini absolut yang dibutuhkan. Kedudukan pengamatan dalam riset ini ialah pengamatan selalu pengamatan anggota ataupun pengamatan resmi. Keberadaan periset pula dikenal oleh penyediaan data ataupun lembaga yang diteliti. Dalam riset kualitatif, riset sendiri atau dengan bantuan orang lain yaitu alat pengumpulan data utama.
Selain itu, para peneliti melakukan penelitian sesuai judul yang telah disiapkan. Namun, sebelum peneliti harus mengirimkan surat penelitian kepada Kepala Sekolah SDN Cengkareng Timur 21 pagi. Selanjutnya ada data dan sumber data. Adapun data penelitian ini diperoleh dari berdasarkan rumuskan masalah dan pendapatan di atas, maka sumber data insani dari penelitian ini yaitu kepala sekolah dan pendidik di sekolah tersebut serta berbagai pendukung peserta didik. Sedangkan sumber data non-insani yaitu dokumen yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini. Selanjutnya yaitu ada teknik dan prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data. Yang pertama itu ada observasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenan. Dengan metode ini, peneliti dapat menghasilkan data yang berupa tentang proses pembelajaran daring menggunakan aplikasi quantum e-learning terhadap belajar siswa di sekolah dasar yang meliputi bagaimana siswa tersebut menggunakan aplikasi saat pembelajaran dimulai. Yang kedua, wawancara. Dalam wawancara, jika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan masalah yang diteliti, dan peneliti ingin menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, cari tahu lebih banyak pertanyaan yang diwawancarai secara mendalam dan tidak banyak yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara terstruktur. Jika memungkinkan, wawancara terstruktur dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti atau pengumpulan data sudah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan didapat. Oleh karena itu, selama wawancara pengumpulan data menyiapkan alat penelitian berupa pertanyaan tertulis dan alat alternatif jawaban. Dalam proses implementasi, peneliti menggunakan siswa kelas 4 dan 5 SDN Cengkareng Timur 21 pagi sebagai sumber wawancara menggunakan pertanyaan. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumen yaitu catatan tertulis dari berbagai kegiatan atau peristiwa masa lalu. Sedangkan yang dimaksud dengan metode pencatatan yaitu mengumpulkan data dengan mencatat laporan yang tersedia. Di dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner. Pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis. Metode ini digunakan pengumpulan data siswa kelas 4 dan 5 SDN Cengkareng Timur 21 pagi Jakarta Barat dan struktur dasar yang digunakan dalam pembelajaran daring ini. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Analisis data yaitu sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan mengolah dua tersebut menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian dengan kegiatan penelitian ini. Mungkin cukup sekian presentasi laporan penelitian kualitatif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.